Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiara Putri dengan NIM 1207020071 Biologi 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses replikasi DNA atau proses penggandaan DNA. Dalam proses replikasi DNA ini terdapat berbagai enzim yang mana digunakan untuk membantu proses replikasi DNA itu sendiri. Nah, enzim-enzimnya itu ada enzim helikase, kemudian ada enzim primase, DNA polimerase, dan juga ligase. Untuk fungsi dari enzim helikase yaitu untuk memotong atau memutus ikatan hidrogen dari basa nitrogen pada rantai double helix DNA menjadi dua rantai tunggal. Kemudian untuk fungsi dari enzim primase yaitu untuk mensintesis RNA primer yang mana ini digunakan sebagai awal dari proses sintesis DNA. Kemudian ada DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini merupakan suatu DNA yang mana dia berfungsi untuk mensintesis DNA baru dan juga menjaga sekuen DNA itu agar tidak berubah-ubah. Nah, pada organisme prokariot maupun eukariot, DNA polimerase ini ada berbagai tipe. Nah, pada DNA polimerase organisme prokariot itu dibedakan menjadi DNA polimerase 1, 2, dan juga 3. Sedangkan pada organisme eukariot, DNA polimerase itu dibedakan menjadi DNA polimerase alfa, beta, gamma, delta, dan juga epsilon. Kemudian, enzim ligase ini berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang terbentuk. Pada organisme prokariot maupun eukariot, proses replikasi DNA ini umumnya terjadi dalam 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah tahap denaturasi atau pemisahan untai DNA. Kemudian ada tahap pengawalan atau inisiasi, dilanjut dengan tahap pemanjangan untai DNA, kemudian tahap ligasi atau penyambungan fragmen-fragmen DNA, dan juga diakhiri dengan terminasi. Nah, pada tahap inisiasi dan pemisahan DNA, protein replikatif kompleks ini akan mengenali daerah origin dari suatu untai DNA, yang mana daerah origin ini menjadi titik awal proses replikasi DNA. Kemudian, untuk pemisahan untai DNA sendiri dibantu dengan enzim helikase dan juga protein, yaitu single strand binding protein, yang mana tahap ini diawali dengan hidrolisis ATP oleh enzim helikase, kemudian enzim helikase ini nempel pada untai DNA tunggal, yang kemudian untai DNA ganda, mohon maaf, yang kemudian ia akan memisahkan untai DNA yang ganda ini menjadi untai DNA tunggal, dan nantinya akan terbentuk 2 template. Nah, kemudian setelah dipisahkan double helix dari DNA ini, protein SSB ini akan menempel pada daerah origin, yang mana ia ini berfungsi untuk menjaga agar rantai tunggal ini tidak cepat bergabung kembali. Nah, kemudian, setelah pemisahan untai DNA ini dilakukan, berarti kan tadi terbentuk seperti garpu replikasi, yang mana ini nantinya akan menjadi 2 template yang berlawanan arah. Ada arah yang dari 5 aksen ke 3 aksen, dan ada arah yang dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, arah yang dari 5 aksen ke 3 aksen ini akan berjalan secara kontinu, karena ini sesuai dengan pembukaan garpu replikasi. Nah, ini disebut dengan leading strand. Sementara yang arahnya 3 aksen ke 5 aksen ini berjalan nanti secara discontinue,
karena ini berkebalikan arah dengan pembukaan garpu replikasi. Nah, rantai ini disebut dengan lagging strand. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, di sini di sebelah kiri saya ada rantai leading dan juga di sebelah kanan ada rantai lagging. Nah, pada rantai leading ini terjadi sintesis RNA primer oleh enzim primase. Nah, kemudian RNA primer ini akan menempel di ujung 3 aksen, yang mana RNA ini merupakan suatu untai RNA pendek, yang mana digunakan untuk mengenali sintesis DNA baru oleh DNA polimerase 3. Nah, sintesis DNA baru oleh DNA polimerase 3 ini terjadi secara kontinu, artinya tidak ada fragmen-fragmen DNA. Nah, nantinya akan menciptakan satu unit DNA yang utuh. Kemudian, berbeda dengan yang lagging strand, pada yang lagging strand ini, sintesis molekul RNA primer terjadi berkali-kali karena ini arahnya berlawanan dengan arah pembukaan garpu replikasi, sedangkan DNA itu selalu memulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, sintesis RNA primer ini terjadi berkali-kali, juga sintesis DNA baru juga terjadi berkali-kali. Nah, tahapannya itu RNA primer ini akan disintesis, kemudian menempel, kemudian dilanjut dengan sintesis DNA baru oleh DNA polimerase 3, kemudian sintesis RNA primer lagi, kemudian DNA baru oleh DNA polimerase 3 lagi. Begitu seterusnya. Nah, lalu pada rantai lagging strand ini akan terbentuk RNA primer dan juga DNA polimerase 3. Nah, ini akan membentuk suatu fragmen yang terputus-putus atau discontinue, yang mana fragmen ini dinamakan dengan Okazaki fragmen. Kemudian, tadi kan yang untayan 3 aksen ke 5 aksen itu kan terdiri dari primer dan juga DNA polimerase 3 ya. Nah, primer di sini akan dihapus oleh DNA polimerase 1 yang nantinya akan bergabung dengan basa nitrogen dari si DNA polimerase 3 ini. Kemudian setelah penghapusan primer ini perlu dilakukan penggabungan atau ligase. Nah, penggabungan ini menggunakan enzim ligase, yang mana enzim ligase ini akan menggabungkan fragmen-fragmen DNA dengan cara enzim ini berikatan dengan AMP. Nah, enzim ligase ini kan di ujungnya ada NH3+. Kemudian ia berikatan dengan AMP. AMP ini adalah adenosin monofosfat. Adenosin monofosfat ini terdiri dari adenin, ribosa, dan juga satu gugus fosfat yang ia akan menyatu bergabung dengan enzim DNA ligase ini. Nah, kemudian enzim dan juga AMP ini akan masuk ke celah atau nick pada untayan DNA. Kemudian yang dimasukkan itu hanyalah AMP-nya saja, enzimnya dan juga NH3-nya itu dikeluarkan kembali. Nah, tadi kan AMP itu kan ada adenin, ada juga ribosa dan juga fosfat. Setelah itu ternyata hanya fosfatnya saja, gugus fosfatnya saja yang digunakan untuk menggabungkan NIK itu sendiri. Nah, kemudian setelah NIK ini bergabung, sudah tidak ada lagi celah, maka si AMP ini akan dikeluarkan kembali dan ia tidak menyisakan apapun di dalam untayan atau fragmen yang tadi ia telah tambal itu. Nah, kemudian
Nah, kemudian pada tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi, terminasi site ini akan dipisah atau diputus, kemudian enzim helikase dan juga SSB ini akan dilepaskan. Nah, di gambar ini bisa dilihat merupakan proses replikasi DNA yang tadi sudah dijelaskan. Ini terlihat secara keseluruhannya, yang mana di sini ada enzim helikase yang menempel dan memutus rantai double helix DNA membentuk dua rantai tunggal DNA. Kemudian di sini ada single strand binding protein yang menjaga agar kedua rantai ini tidak menyatu kembali. Kemudian di sini tercipta dua template, yang template 5 aksen ke 3 aksen disebut dengan leading strand yang terjadi secara kontinu membentuk satu unit DNA secara utuh dan terjadi satu kali sintesis primer. Kemudian di sini yang arah 3 aksen ke 5 aksen dinamakan dengan lagging strand. Ini terjadi secara diskontinu atau terputus-putus. Jadi nanti terciptanya itu bukan satu unit DNA secara utuh, tapi hanya fragmen-fragmen DNA dengan beberapa kali sintesis primer dan juga sintesis DNA baru oleh DNA polimerase. Kemudian unta yang terdiri dari primer dan juga DNA polimerase 3 ini akan membentuk celah ya. Nantinya si primer ini akan dilepas oleh DNA polimerase 1, yang mana tadi pada organisme prokariotik ya, DNA polimerase itu ada 3, ada 1, 2, dan 3. Yang satu ini berfungsi untuk menghilangkan primer pada tahap ini, pada tahap di lagging strand ini. Kemudian DNA yang polimerase 2 itu berfungsi untuk Breeding atau mekanisme perbaikan DNA ya. Kemudian untuk DNA polimerase 3 ini berfungsi untuk mensintesis DNA baru. Nah, primer nantinya akan dilepas oleh DNA polimerase 1, kemudian nanti DNA polimerase 3 dengan dengan DNA baru yang telah disintesisnya akan bergabung. Nantinya ada proses penggabungan yang mana ini melibatkan enzim ligase untuk menggabungkan fragmen-fragmen DNA, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada perbedaan dari tahap replikasi DNA pada organisme prokariot dan juga replikasi DNA pada eukariot. Nah, pada organisme prokariotik, replikasi DNA ini terjadi dengan cepat, sementara pada organisme eukariot, replikasi DNA ini terjadi secara lambat. Nah, untuk proses terjadinya itu replikasi DNA pada organisme prokariot terjadi di dalam sitoplasma, sedangkan pada eukariot ini terjadi di dalam nukleus. Kemudian di sini ada inisiasi. Nah, pada tahap inisiasi atau pengenalan ini, hasil replikasi DNA pada organisme prokariot ini dilakukan oleh DNA A dan juga DNA B. Sementara pada organisme eukariot ini dilakukan oleh protein subunit. Nah, fragmen Okazaki yang tercipta atau yang muncul pada saat lagging strand juga berbeda pada organisme prokariot. Ini fragmen Okazaki-nya besar atau panjang ya, sekitar 1000 sampai 2000 nukleotida. Sementara pada organisme eukariot, fragmen Okazaki-nya ini pendek, hanya 100 sampai 200 nukleotida. Nah, kemudian untuk perbedaan antara replikasi DNA prokariot dan juga eukariot, sebetulnya lebih banyak mengarah kepada enzim-enzim atau protein-protein yang terlibat di dalamnya. Seperti di sini misalnya ya, untuk mengenali daerah origin untuk proses replikasi pada organisme prokariot yang di sini dicontohkan oleh E. coli, ini yang digunakan adalah DNA A.
Sementara pada organisme eukariot ini yang digunakan adalah ORC, protein. Nah, kemudian di sini juga ada perbedaan antar fungsi. Nah, ini untuk menghapus RNA primer yang ada di untai Lange-Strand tadi, pada organisme prokariot ini digunakan DNA ligas DNA polimerase 1. Sedangkan pada organisme eukariot ini digunakan FEN1. Begitu pula dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.